Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dicintai oleh Allah, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di wadah inspirasi keislaman yang insya Allah Allah muliakan dan Allah cintai ini. Alhamdulillah kita panjatkan segala puji hanya bagi Allah, karena Allah telah memberikan kepada kita sebuah nikmat yang begitu luar biasa, yang dengan nikmat ini kita tidak ingin menukarnya dengan nikmat manapun. Itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Lewat nikmat iman dan nikmat Islam ini seolah-olah kita mendapatkan cahaya dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjawab segala pertanyaan dalam kehidupan kita dengan jawaban yang benar. Semuanya bersandar atas nikmat keimanan dan nikmat Islam kita. Salawat serta salam kita juga berikan kepada junjungan kita sepanjang masa, suri tauladan kita yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan siapapun yang ada di dunia. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang akan kita bahas hari ini juga tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, dan disampaikan lagi oleh para sahabatnya turun-temurun akhirnya sampai kepada kita. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari yang lalu kita sempat dibuat bingung oleh statement salah seorang musisi tanah air yang dia menyebutkan dalam sebuah acara TV bahwa agama adalah konspirasi. Insya Allah ini akan menjadi topik perbincangan kita hari ini, dan insya Allah ini akan kita bahas lebih dalam. Ada apa sebenarnya di balik statement agama adalah konspirasi? Dan kita akan bahas sesuatu yang sangat-sangat mendalam terkait dengan agama, khususnya agama kita tercinta, yaitu agama Islam. Pertama kita akan membahas tentang alasan kenapa dia tidak percaya terhadap Tuhan dan agama, teman-teman semua. Dia mengatakan bahwa alasannya karena tidak ada bukti-bukti ilmiah terkait keberadaan Tuhan dan kebenaran agama. Oke teman-teman, di sini kita bahas. Untuk membuktikan sesuatu itu ada atau tidak, itu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama metode ilmiah, ini yang dipermasalahkan oleh dia. Dan yang kedua adalah metode rasional, teman-teman semua. Bedanya apa? Metode ilmiah itu digunakan untuk sesuatu yang bisa kita indra, bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita sentuh, teman-teman semua. Yang berarti untuk melakukan metode ilmiah kita butuh panca indera kita, dan kita akan memaksimalkan panca indera kita. Sementara untuk metode rasional, ini digunakan untuk menjangkau sesuatu yang tidak bisa kita indra, tapi bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita, teman-teman semua. Untuk melakukan metode rasional, yang kita maksimalkan adalah akal dan pikiran, bukan sekedar panca indera kita. Pada faktanya teman-teman semua, akal pikiran kita itu bisa menjangkau sesuatu lebih baik, lebih luas, lebih dalam, lebih keren dibandingkan sekedar panca indera kita. Kalau kita berbicara tentang fitrah manusia yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada kita, maka kita akan berbicara kalau akal pikiran adalah fitrah terbaik, fitrah paling hebat yang Allah amanahkan kepada manusia. Maka metode rasional sebenarnya wajib untuk kita gunakan kapanpun kita menggunakan metode ilmiah, teman-teman semua. Yang jadi masalah, orang-orang ateis seringkali hanya menyandarkan kebenaran hanya kepada penglihatan mata mereka saja. Padahal ingat, ada metode rasional, yaitu yang menggunakan akal pikiran untuk membuktikan sesuatu itu benar atau tidak, ada atau tidak ada. Mari kita buktikan contohnya, teman-teman semua. Ada banyak sekali fakta-fakta kehidupan yang kita yakini keberadaannya, kita yakini kebenarannya, padahal kita tidak lihat itu menggunakan mata kepala kita, teman-teman semua. Kita tidak berbicara dulu tentang Tuhan, kita berbicara dimulai dari sesuatu yang simple dan sederhana dulu. Contoh pertama, Anda melihat YouTube saya menggunakan handphone kan? Atau mungkin benda elektronik yang lainnya. Anda pasti tidak pernah melihat siapa yang membuatnya, siapa yang merakitnya, dan siapa pemilik perusahaannya. Tapi saya yakin Anda yakin 100%, Anda yakin, saya yakin-yakinnya, pasti logikanya ada yang membuatnya, ada yang merakitnya, ada yang mendesainnya, dan ada pemilik perusahaannya, teman-teman semua. Pertanyaannya, Anda tidak pernah melihat mereka, tapi kenapa Anda bisa yakin? Tentu Anda akan menjawab, secara rasional, ingat, secara logika, meskipun saya tidak melihat siapa yang membuat, siapa yang merakit, siapa yang mendesain, dan siapa pemiliknya,
keberadaan handphone yang saya pakai ini adalah bukti, tanda-tanda bahwa ada yang membuat, ada yang merakit, ada yang mendesain, dan ada pemilik perusahaannya. Teman-teman semua, ada metode ilmiah yang teman-teman pakai, ada metode rasional yang teman-teman pakai. Metode ilmiah teman-teman pakai untuk melihat fisik handphonenya, bahwa fisik handphone ini adalah sebagai bukti, tanda-tanda bahwa pasti ada yang membuatnya. Pada saat Anda menyimpulkan pasti ada yang membuatnya, karena tidak mungkin handphone ini berada di tangan kita tanpa ada pembuatnya, disitulah Anda menggunakan metode rasional akal pikiran Anda. Sudah mulai jelas teman-teman semua? Sekarang kita akan masuk ke contoh kedua teman-teman. Kita akan ambil contoh yang agak lebih sulit dibandingkan contoh yang pertama. Kita akan berbicara tentang benda-benda langit atau benda-benda luar angkasa. Oke sahabat sekalian, teman-teman, apakah Anda percaya dengan orbit? Apakah Anda percaya kalau setiap benda langit itu pasti punya garis edarnya masing-masing? Kalau Anda percaya, tolong sampaikan kepada saya bagaimana bentuk wujud dari orbit tersebut. Apakah garis lurus? Apakah garis putus-putus? Apakah garis tebal? Atau garis tipis? Kalau Anda tanya pertanyaan kayak gini kepada orang NASA sekalipun, ilmuwan NASA, saya yakin dia pasti tidak akan bisa menjawab bagaimana bentuk orbitnya teman-teman semua. Pertanyaannya, Anda tidak pernah melihat orbit, tapi kenapa Anda percaya? Jawabannya tentu karena ada metode ilmiah, ada metode rasional teman-teman semua. Metode ilmiahnya kita tentu bisa indra bahwa selama kita hidup di dunia ini, selama nenek moyang kita hidup di dunia ini, kakek, nenek, buyut kita, benda-benda langit tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain. Bahkan bumi kita tidak saling bertabrakan dengan benda-benda langit yang lainnya. Itulah bukti ilmiahnya, itulah tanda-tandanya, itulah metode ilmiahnya. Lalu apa bukti rasionalnya? Maka secara logika, secara rasional, berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang tadi, kita bisa simpulkan setiap benda langit pasti punya orbitnya masing-masing. Karena kalau benda langit itu tidak memiliki garis edarnya masing-masing, sudah pasti bumi kita sudah hancur dari lama teman-teman semua, karena bertubrukan dengan benda-benda langit yang lainnya. Ada metode ilmiah, ada metode rasional teman-teman semua. Nah, dua contoh yang tadi teman-teman semua sebenarnya udah cukup banget untuk menggambarkan kepada kita gimana caranya supaya kita bisa membuktikan keberadaan dan kebenaran dari Tuhan Sang Pencipta teman-teman semua. Ada bukti ilmiah, ada bukti rasional, ada metode ilmiah, ada metode rasional. Metode ilmiah kita gunakan panca indera kita, sementara metode rasional yang kita gunakan adalah akal pikiran kita teman-teman semua. Pertanyaannya, apa yang bisa kita indera untuk membuktikan kebenaran dan keberadaan Sang Pencipta? Bisakah kita mengindra atau melihat bentuk dari Sang Pencipta? Jawabannya kita tidak akan pernah bisa. Pertanyaannya kenapa? Oke, secara logika, secara rasional, tidak mungkin mata manusia yang begitu sangat terbatas bisa melihat Sang Pencipta yang maha menciptakan alam semesta teman-teman semua. Coba kita perhatikan dan coba kita jujur dengan diri kita sendiri. Apa mata kita punya keterbatasan? Punya. Apa panca indera kita punya keterbatasan? Punya. Apa akal pikiran kita memiliki keterbatasan? Punya teman-teman semua. Manusia penuh dengan keterbatasan. Maka sangat-sangat mustahil mata manusia yang penuh dengan keterbatasan ini mampu untuk melihat bentuk Sang Pencipta. Itu mustahil teman-teman semua. Kita bicara alam semesta aja. Alam semesta ini kan bikinan dari Sang Pencipta teman-teman semua. Alam semesta ini adalah hasil buatan dari Sang Pencipta. Dia adalah makhluknya Sang Pencipta. Besar dari alam semesta aja kita nggak pernah bisa membayangkan. Kita tidak pernah bisa melihat. Itu baru berbicara tentang makhluknya. Oke lah, kita nggak bicara alam semesta. Kita bicara tentang matahari. Matahari ini adalah makhluknya Sang Pencipta, buatannya Sang Pencipta. Kita melihat matahari saja itu kita nggak mampu, apalagi melihat Sang Pencipta yang maha menciptakan alam semesta, maha menciptakan manusia dan segalanya teman-teman. Maka sangat amat tidak logis dan tidak rasional kalau ada orang mendeskripsikan bentuk Sang Pencipta menyerupai manusia. Itu sangat amat tidak
tidak logis. Maka yang rasional, yang logis adalah memang kita tidak akan pernah bisa mampu untuk melihat bentuk Sang Pencipta, teman-teman semua. Itu nggak mungkin. Maka bukan bentuk Sang Pencipta yang bisa kita indra. Apa yang bisa kita indra? Apa yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat adalah hasil ciptaannya Sang Pencipta. Itulah bukti-bukti tanda-tanda keberadaan Sang Pencipta. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat di Al-Qur'an, Quran surat Ali Imran ayat ke-190. Apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran, kebenaran dari Sang Pencipta bagi orang yang mau menggunakan akalnya, teman-teman semua. Sekarang apa saja contoh-contoh bukti-bukti hasil-hasil ciptaannya Tuhan Sang Pencipta? Yang paling gampang, manusia. Oke, mari kita perhatikan manusia, teman-teman semua. Manusia itu adalah makhluk yang begitu kompleks, sistematis. Semua yang ada dalam diri manusia sudah terotomatisasi semenjak dia lahir, teman-teman. Manusia dia punya akal pikiran, dia punya perasaan, dan dia juga punya tubuh yang semuanya bekerja secara simultan dan ingat otomatis, teman-teman semua. Pada saat kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita kunyah menggunakan lidah, kita kunyah menggunakan gigi kita rasa menggunakan lidah kita, langsung akan terstimulus ke dalam otak kita, dicerap informasinya oleh otak kita, dan otak kita langsung akan memberikan informasi kepada kita, makanan ini rasanya manis ternyata. Lalu kemudian pada saat makanan itu setelah selesai kita kunyah, masuk ke dalam kerongkongan kita, kemudian masuk ke dalam usus kita, masuk lagi ke dalam lambung kita untuk diproses menjadi energi yang akan ditransportasikan ke dalam tubuh kita, membuat tubuh kita memiliki energi yang cukup untuk kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas menggunakan fisik kita, teman-teman semua. Pertanyaannya, apakah Anda pernah memprogram tubuh Anda untuk melakukan itu? Apakah Anda pernah meminta kepada tubuh Anda untuk memasukkan makanan ke dalam kerongkongan dan usus, bukan ke paru-paru? Tidak pernah kan? Anda juga tidak pernah memerintahkan kepada jantung untuk terus berdetak selama 24 jam kan? Anda juga tidak pernah memerintahkan kepada lambung untuk memproses makanan dan mengalirkan semua energi ke dalam diri kita kan? Anda pun tidak pernah bisa mengontrol aliran darah dalam tubuh Anda. Bahkan kita tidak pernah bisa menstop segala otomatisasi yang ada dalam diri kita. Pertanyaannya, mungkinkah manusia tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang mendesain, tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang membentuk manusia bagus seperti ini? Mungkinkah tidak ada yang menciptakannya? Mungkinkah manusia tercipta dengan sendirinya? Mungkinkah manusia tercipta secara kebetulan? Semua otomatisasi, semua sistem yang ada dalam diri kita, mungkinkah semua tercipta secara kebetulan tanpa ada yang mendesain, tanpa ada yang menciptakan? Jawabannya sangat amat tidak mungkin dan tidak logis. Lalu apa yang logis dan rasional? Oke, Anda sudah menggunakan metode ilmiah, Anda sudah melihat bukti-bukti ilmiahnya. Sekarang mari kita gunakan metode rasional kita. Berdasarkan bukti-bukti yang tadi, secara rasional, secara logika, tidak mungkin, tidak logis, tidak rasional, manusia tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mendesain, tidak ada yang mengatur. Itulah jawabannya, teman-teman. Maka pertanyaannya, lalu kemudian siapa yang menciptakan, siapa yang mendesain manusia dengan begitu bagus, siapa yang mengatur segala otomatisasi dalam tubuh kita? Karena jelas kita tidak pernah mengatur segala otomatisasi tersebut. Kita baru berbicara tentang manusia, kita belum berbicara tentang alam semesta, teman-teman semua. Langit dan semua benda-benda langit, teman-teman. Kalau kita bicara tentang alam semesta, kita juga harus berbicara tentang teori asal muasal alam semesta. Karena ini akan menjadi bukti ilmiah kita, teman-teman semua. Oke, sekarang apa teori asal muasal alam semesta yang teman-teman yakini?
Kalau saya percaya dengan The Big Bang. Kenapa? Karena teori Big Bang ini juga termaktub di dalam Al-Quran, termaktub di dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu sains yang dia juga diklarifikasi oleh wahyu Allah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kuat untuk bisa kita ambil, teman-teman. Oke, dari proses The Big Bang itu diceritakan bahwa ada satu titik single dot di alam semesta yang meledak, yang dia berkembang. Pecahan-pecahan titik tersebut itu yang saling berkumpul satu sama lain membentuk benda-benda luar angkasa, teman-teman semua. Dan salah satunya membentuk bumi kita, teman-teman. Ada peneliti, ada ilmuwan yang berkata bahwa kecepatan pecahan partikel-partikel satu dot tersebut itu harus sangat-sangat eksak, harus sangat-sangat teliti, harus sangat-sangat tepat supaya dia bisa saling terikat, saling bercampur, saling bergabung satu sama lain sehingga terciptalah benda-benda luar angkasa seperti sekarang, teman-teman. Kalau misalnya ternyata lebih cepat sepersekian milisecond, milidetik saja, maka niscaya tidak akan bergabung, dia akan saling bertubrukan, akan saling hancur satu sama lain. Tapi kalau ternyata lebih lambat sepersekian milisecond saja, maka dia juga tidak akan bisa bergabung, dia akan saling terlepas satu sama lain. Di sini kita mendapatkan sebuah hikmah yang rasional, hikmah yang logis, bahwa Big Bang tersebut itu adalah sesuatu yang disengaja by design, teman-teman semua. Kenapa? Karena kecepatan partikelnya saja itu semua sudah diatur sedemikian rupa supaya bisa saling bergabung satu sama lain membentuk benda-benda luar angkasa, teman-teman. Inilah luar biasanya asal muasal terciptanya alam semesta, teman-teman semua. Belum kita berbicara tentang orbit, belum kita berbicara tentang garis-garis edar setiap benda luar angkasa, yang seolah-olah ini semua juga didesain supaya tidak terjadi tabrakan satu sama lain. Karena kalau misalnya terjadi tabrakan, bagaimana manusia bisa hidup di atas muka bumi? Karena pasti nanti juga akan bertabrakan dengan benda-benda luar angkasa yang lainnya, teman-teman. Orbit, jarak dari kita ke matahari, jarak dari kita ke planet yang lainnya, dan sebagainya, teman-teman. Ini menunjukkan kalau alam semesta ini juga diciptakan by design. Ada yang merancang, ada yang mengatur, ada yang mendesain, teman-teman semua. Dan secara logika, secara rasional, kita akan bertanya-tanya, mungkinkah alam semesta yang begitu sistematik, begitu kompleks, begitu otomatis? Karena kita tidak mengatur, kita tidak bisa menstop semua benda angkasa dan sebagainya kan, teman-teman semua. Semua sudah terjadi secara otomatis bahkan semenjak kita belum lahir, teman-teman semua. Maka kita bisa menyimpulkan, apa yang bisa kita simpulkan? Mungkinkah ini semua tercipta dengan sendirinya? Tercipta secara kebetulan? Tercipta dengan begitu saja tanpa ada yang merancang, mengatur, menciptakan? Tentu secara logika, secara rasional kita akan berkata dan menyimpulkan tidak mungkin alam semesta tercipta dengan sendirinya. Tidak mungkin alam semesta tidak ada yang merancangnya, tidak ada yang mendesainnya, tidak ada yang menciptakannya. Itu mustahil, itu tidak mungkin. Inilah cara untuk membuktikan kebenaran Tuhan dan keberadaan Tuhan, teman-teman semua. Dengan kita melihat bukti-bukti hasil ciptaannya, kita mendapatkan bukti-bukti ilmiah dan kita lakukan metode-metode ilmiah dari hasil-hasil ciptaannya, teman-teman semua. Lalu kemudian kita proses, kita gunakan metode rasional dan kita simpulkan menggunakan akal dan pikiran kita, teman-teman. Kita akan mendapatkan sebuah kepastian secara logika, secara rasional. Tidak mungkin alam semesta dan manusia diciptakan dengan sendirinya. Tidak mungkin manusia dan alam semesta dibuat dengan sendirinya secara kebetulan. Itu nggak mungkin. Otomatis jawaban yang paling logis, yang paling rasional, pasti ada zat yang maha menciptakan manusia, maha menciptakan alam semesta, dan yang maha mengatur semuanya, teman-teman semua. Siapa itu? Itulah Tuhan Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Pengatur. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari hasil pembicaraan kita tadi, teman-teman semua? Pada dasarnya, setiap manusia dianugerahkan oleh Sang Pencipta akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran ini, semua manusia memiliki kesempatan yang sama, kemampuan yang sama untuk menemukan kebenaran dan keberadaan Tuhan Sang Pencipta. Pertanyaannya,
Maukah kita memaksimalkan akal kita untuk menemukan keberadaan Sang Pencipta? Maukah kita memaksimalkan akal pikiran kita untuk menemukan jalan kita kembali kepada Tuhan Sang Pencipta? Jawabannya kembali kepada kita, teman-teman semua. Pada kasus orang ateis, entah kenapa, dalam urusan membuktikan kebenaran Sang Pencipta, mereka tidak mau menggunakan metode rasional. Mereka hanya menggunakan metode ilmiah saja. Padahal teman-teman, ada banyak kenyataan di kehidupan kita, kebenaran yang real dalam kehidupan kita yang tidak cukup hanya diindra oleh mata kita, yang tidak cukup dibuktikan kebenarannya menggunakan panca indera kita. Gak bisa, teman-teman semua. Maka apa yang terjadi kalau kita menolak menggunakan metode rasional dan kita hanya menggunakan metode ilmiah? Akan ada banyak kenyataan kehidupan yang kita tolak, teman-teman semua. Contoh, misalnya tentang orbit. Kalau kita tidak menggunakan metode rasional, maka kita tidak akan percaya dengan orbit. Kenapa? Karena orbit tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Kalau misalnya kita menolak metode rasional, maka kita tidak akan percaya dengan asal muasal terjadinya alam semesta. Kita pasti akan percaya kalau alam semesta ini terjadi dengan kebetulan, which is itu sangat-sangat tidak rasional dan tidak logis, teman-teman semua. Kalau misalnya kita menolak menggunakan metode rasional, berarti kita akan menolak bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Kita pasti akan berpendapat kalau manusia diciptakan oleh sendirinya, terjadi secara kebetulan, which is itu sangat-sangat tidak logis dan tidak rasional, teman-teman semua. Maka untuk membuktikan keberadaan Sang Pencipta, sama halnya seperti kita membuktikan ada banyak kenyataan dalam kehidupan kita, menggabungkan antara metode ilmiah dengan metode rasional, menggunakan panca indera dan akal pikiran kita yang mampu untuk mencapai sesuatu lebih dalam dibandingkan hanya sekedar menggunakan panca indera. Itulah kunci untuk menemukan keberadaan Sang Pencipta, teman-teman. Metode ilmiah, metode rasional, kita gabungkan semuanya. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang ateis? Kenapa mereka menolak agama dan menolak keberadaan Tuhan? Dalam kasus orang ateis, mereka menolak menggunakan metode rasional pada saat membicarakan soal agama dan Tuhan, teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Boleh jadi mereka memang pada dasarnya menolak keberadaan Tuhan dan mereka tidak berkeinginan untuk membuktikan keberadaan Tuhan, atau boleh jadi mereka adalah orang-orang yang perlu untuk kita arahkan sehingga mereka bisa membuktikan keberadaan dan kebenaran Tuhan dengan cara-cara yang logis di pikiran mereka, teman-teman semua. Tentu ini adalah sebuah ladang untuk kita berdakwah, menyampaikan kebaikan Islam kepada mereka, menyampaikan akidah Islam yang kuat kepada mereka dengan menggunakan metode-metode akliyah, metode-metode pemikiran yang memuaskan akal pikiran manusia, teman-teman semua. Kita belum berbicara soal Islam, teman-teman. Karena kalau kita berbicara soal Islam, kita akan berbicara soal perbandingan agama. The one and only Islam. Islam adalah agama yang tinggi, yang tidak akan bisa disamai oleh apapun juga. Maka untuk membicarakan soal Islam secara detail, kita perlu untuk sesi khusus membahasnya. Insya Allah, mohon doakan, mudah-mudahan kita bisa bertemu di sesi berikutnya pada saat kita membuktikan kebenaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, teman-teman semua. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang teman-teman dapatkan dari video ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesempatan dan motivasi buat kita untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam, menyebarkan keyakinan Islam, dan mudah-mudahan ini akan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini akan menjadi sebuah amal jariah buat kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.